Cara memanen kangkung ini bisa dengan dicabut satu persatu, gunting, nanti tanamannya bisa tumbuh kembali tanpa kita harus menyemai dari biji. Di video ini saya akan menjelaskan cara pembuatan rakit apung ini dari semai hingga panen. Tonton terus video saya. Mari kita mulai. Halo sahabat seputar hidroponik, kembali lagi di channel YouTube kami seputar hidroponik. Salam petani hidroponik Nusantara. Di video kali ini kita akan menjelaskan proses tutorial pembuatan hidroponik rakit apung yang hanya dengan bermodalkan keranjang bekas buah, plastik yang biasa dijual di pasaran, dan juga styrofoam untuk dijadikan sebagai landasan tanaman itu tumbuh. Dan langkah yang pertama, kita akan melapisi keranjang bekas buah yang berlubang ini. Kita lapisi dengan plastik agar bisa dijadikan sebagai tempat wadah air nutrisi yang akan diserap oleh tanaman kangkung yang akan kita tanam nanti. Sebenarnya untuk bahan-bahan pembuatannya ini kalian tidak harus menyamakan seperti yang saya pakai ini, seperti keranjang buah dan plastik. Karena saya adanya bahan-bahan ini yang tidak terpakai, maka saya manfaatkan saja untuk menanam sayuran. Jika kalian di rumah memiliki nampan, bak mandi, ataupun jenis-jenis yang serupa lainnya, intinya kegunaan barang-barang itu dia bisa dijadikan sebagai tempat tampungan air yang akan kita isi air untuk diserap oleh akar tanaman. Setelah kita selesai membuat bak tampungan air, sekarang kita lanjut membuat tempat landasan tanaman, yaitu styrofoam. Kita gambar terlebih dahulu selebar tampungan air yang akan kita gunakan. Setelah selesai kita garis. Oke guys, mari kita samuacing. Marilah kita lanjut untuk memotong styrofoam yang telah kita gambar tadi. Sebenarnya cara yang lebih mudah itu memotong dengan menggunakan cutter, tapi berhubung saya tidak memiliki cutter, jadi saya menggunakan pisau saja. Kita coba masukkan ke dalam keranjang bekas buah ini, sudah pas ukurannya. Sekarang kita lanjut untuk menandai ukuran lubang gelas cup es yang akan kita jadikan sebagai net pot. Untuk ukuran lubangnya saya gunakan dengan tutup kaleng bekas rokok yang saya sudah ukur besarnya sama dengan gelas cup es yang akan kita gunakan. Untuk melubangi lubangnya itu saya menggunakan dengan solder. Setelah soldernya panas, mari digunakan untuk melubangi, dan saya sudah mencoba untuk satu lubang ini. Setelah saya lubangi dengan solder, saya masukkan lagi kaleng bekas rokoknya agar ukuran lubangnya pas sesuai dengan apa yang kita inginkan. Baik, kita lanjut untuk melubangi dan kita masukkan kaleng bekas rokok itu agar lubangnya sesuai, dan ini adalah proses melubangi yang terakhir.
Tara, jadi ini sekarang coba kita masukkan ke dalam keranjang bekas buah itu. Sudah sesuai pas besar setelah kita potong tadi. Sekarang kita lanjut dengan memasukkan gelas cup es yang kita jadikan sebagai pengganti net pot, karena memang harga gelas cup es ini lebih murah, hanya berharga 12.000, kita mendapatkan 50 biji es net pot. Sekarang kita mulai memotong kain panel ini untuk dijadikan sebagai sumbu, bahan perantara mengalirnya air nutrisi dari dasar air berada menuju ke akar tanaman yang berada di gelas cup es tersebut. Kita lubangi gelas cup esnya lurus sebesar kain panel yang kita potong tadi. Setelah kita selesai melubangi, mari kita masukkan kain panel tersebut ke dalam gelas cup es ini. Kita buat 2 baris dari satu kain panel tersebut seperti ini bentuknya. Lalu kita lanjut melubangi semua gelas cup es. Setelah kita selesai melubangi semua gelas cup es, mari kita pasang semua kain panel yang telah kita potong tadi. Semua gelas cup es sudah terpasang kain panel, dan sekarang kita coba masukkan ke dalam styrofoam yang telah kita lubangi tadi. Kita masukkan satu persatu dan jadinya hasilnya seperti ini. Lalu lanjut kita proses penyemaian benih. Pertama-tama kita potong rockwoolnya ini, tidak perlu tebal-tebal. Untuk mengirit rockwool cukup sekitar 2 cm saja, itu sudah bisa membuat tanaman kita tumbuh. Karena jika tanaman kita sudah besar juga, nanti rockwoolnya akan terpenuhi oleh akar. Jadi gunanya rockwool itu sebagai media tanam untuk tempat benih berpijak hingga pecah dan tumbuh besar. Ini kita potong media tanamnya, baris panjang rockwool itu kita jadikan 6 bagian. Setelah kita selesai memotong rockwool, mari kita menyemai. Kita lubangi dulu rockwoolnya itu kurang lebih 6 lubang, tetapi saya melubanginya ini per satu kotak bagian itu saya jadikan 9 lubang yang akan kita masukkan benih kangkung ini 9 biji per satu kotak bagian rockwool yang telah kita potong tadi. Kita masukkan benih satu persatu. Jika semua benih sudah selesai dimasukkan, sekarang kita lanjut dengan menyiram rockwool yang telah kita masukkan benih tadi. Kita siramnya sedikit demi sedikit saja, yang penting rata semua benih terkena air. Dan air yang saya gunakan ini hanyalah air sumur. Setelah kita siram, marilah kita simpan ke dalam lemari, karena pertumbuhan tanaman di tempat gelap itu lebih cepat. Dan ini adalah hari ke-7 setelah kita menyemai
tanaman kangkung yang telah kita semai itu sudah siap pindah tanam ke instalasi rakit apung yang sudah kita buat di awal tadi. Kita pecah satu persatu bagian rockwool yang sudah kita potong di awal tadi. Lalu sekarang kita lanjut mempersiapkan air nutrisi yang akan dimasukkan ke dalam keranjang bekas buah itu. Kita campurkan nutrisinya 2 tutup A dan 2 tutup B. Lalu kita aduk dan kita ukur dengan TDS meter, hasilnya 900 ppm. Itu sudah cukup untuk tumbuhnya tanaman kangkung ini. Setelah kain panelnya basah, mari kita lanjutkan memasukkan benih kangkung yang telah kita pecah tadi. Kita masukkan satu persatu. Jika sudah selesai, mari kita pindahkan ke tempat yang aman dan kita tunggu hingga panen nanti. Ini adalah tanaman kangkung yang berumur 17 hari. Kangkung ini ditanam dengan menggunakan sistem rakit apung. Yang saya hanya bermodalkan bekas keranjang buah, styrofoam, dan juga kain panel. Tetapi saya bisa menanam sayuran. Cara memanen kangkung ini bisa dengan dicabut satu persatu atau dipotong dengan menggunakan gunting. Jika kita panen dengan cara dipotong menggunakan gunting, nanti tanamannya bisa tumbuh kembali tanpa kita harus menyemai dari biji. Saya juga ada kangkung yang ditanam hanya dengan menggunakan bekas besek dan hanya dengan bekas toples roti. Tanaman kangkung dengan sistem rakit apung ini saya baru pertama kali mencoba membuatnya, dan rencana kedepannya saya akan membuat lebih banyak dan menanam dan jenis sayuran lainnya.